Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel gue, Ben Story. Di video gue kali ini, gue nggak akan nge-review drama thriller, tapi drama kali ini tuh bergenre kehidupan, sekolah, dan ada unsur bullyingnya gitu deh. Penasaran? Buat kalian yang penasaran, jangan lupa ya subscribe dulu YouTube channel gue. Klik tombol merahnya buat kalian yang belum subscribe. Dan terima kasih ya buat yang udah subscribe. Bantu gue mengembangkan YouTube channel gue dan agar gue makin semangat untuk rajin upload video baru. Oke guys, langsung saja kita review. Beautiful World adalah drama Korea yang bercerita tentang pembulian yang terjadi di suatu SMP. Jadi, ada seorang siswa bernama Park Sun Ho. Dia ini ditemukan terjatuh dari atap sekolahnya dan menyebabkan Sun Ho ini harus mengalami koma. Di saat penyelidikan tentang jatuhnya Sun Ho, polisi akhirnya menyimpulkan kalau Sun Ho ini bunuh diri. Tetapi orang tuanya Sun Ho ini nggak percaya kalau anaknya bunuh diri karena stres terhadap pelajaran sekolah. Karena orang tuanya ini kayak udah ngerasa ya dia kenal anaknya dan anaknya bukan tipe yang seperti itu. Akhirnya nyokapnya Sun Ho ini mencoba untuk melakukan penyelidikan sendiri dan dia mencoba untuk bertanya kepada teman-teman dekat Sun Ho, yaitu Oh Jun Sok, Jo Yong Chul, Lee Ki Chan, dan juga Na Sung Jae. Maksudnya nyokapnya Sun Ho di sini tuh bukan mencurigai keempat teman dekatnya Sun Ho, tapi ingin mengetahui apakah memang Sun Ho ini benar-benar bunuh diri atau adakah yang mencurigakan dari Sun Ho beberapa hari terakhir sebelum jatuhnya Sun Ho. Tapi di sini nyokapnya Sun Ho ini nggak mendapatkan apa-apa dari keempat temannya Sun Ho karena memang sebenarnya ada yang mereka sembunyikan di balik kejadian jatuhnya Sun Ho. Nyokapnya Sun Ho ini akhirnya mendapatkan kiriman sebuah rekaman yang isinya itu adalah pembulian yang terjadi kepada Sun Ho. Jadi di dalam video tersebut menampilkan kalau Sun Ho ini sedang dipukuli oleh teman-temannya selain Oh Jun Sok. Jadi di video ini tuh cuman ada Jo Yong Chul, Lee Ki Chan, dan juga Na Sung Jae. Dan di sini tuh ya pastinya nyokapnya marah banget ya, anaknya yang udah disayang-sayang dari kecil terus tiba-tiba harus jatuh dan dia menemukan rekaman kalau anaknya selama ini tuh mengalami pembulian. Akhirnya nyokapnya Sun Ho ini mencoba mendatangi rumahnya Yong Chul dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini Yong Chul ini nggak kooperatif ya. Jadi nyokapnya Sun Ho ini sempat kesel banget sama Yong Chul dan juga rada marah sama nyokapnya Yong Chul. Di sini orang tua yang lainnya juga mencoba menutupi anak-anaknya biar anak-anaknya tuh kayak nggak terseret gitu dan mereka itu kayak nggak percaya kalau anaknya menjadi penyebab dibalik jatuhnya Sun Ho. Di sini tuh karena nyokapnya Jun Sok ini melihat jatuhnya Sun Ho pada malam itu dan pokoknya tahu lah ya, meskipun nggak tahu sesungguhnya kejadiannya, nyokapnya Jun Sok ini sempat mencurigai anaknya dan dia pun berusaha untuk menutupi kasus tersebut agar anaknya ini tidak menjadi tersangka. Dan orang tuanya Sun Ho itu meminta kembali polisi untuk menyelidiki kasus yang menimpa Sun Ho. Meskipun ini bukan video yang berisi pembunuhan yang terjadi pada Sun Ho, tetapi orang tua Sun Ho ini yakin ada yang tidak beres di balik jatuhnya anaknya. Sebenarnya wali kelasnya Sun Ho ini udah berusaha ingin terus menyelidiki dan mencari tahu siapa atau apa yang sebenarnya terjadi di balik jatuhnya Sun Ho. Tapi wali kelasnya Sun Ho ini selalu saja kayak dicegah sama wakil kepala sekolah dan juga ketua yayasan. Karena ketua yayasan ini merupakan ayah dari Jun Sok, salah satu teman dekatnya Sun Ho. Jadi ayahnya Jun Sok ini juga sebenarnya tahu apa yang terjadi pada malam itu. Jadi dia juga khawatir kalau anaknya ini terlibat dalam jatuhnya Sun Ho. Dan di saat orang tuanya Sun Ho ini sedang berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ada salah satu teman dekatnya Sun Ho, ya bisa dibilang teman dekatnya Sun Ho lah ya, yaitu Han Dong Hae. Dia ini berusaha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di atap pada malam itu, tapi dia ini mengetahui pembulian yang dialami oleh Sun Ho dan dia juga mengetahui kalau sebenarnya Jun Sok ini iri terhadap Sun Ho, iri dengan kehidupan keluarga Sun Ho yang bisa dibilang harmonis banget, iri dengan Sun Ho yang dapat diterima oleh teman-temannya tanpa embel-embel kekayaan, sedangkan Jun Sok itu ditemani teman-temannya karena kekayaan, iri banget, dan dia juga berusaha merebut perempuan yang disukai Sun Ho.
Di tengah-tengah penyelidikan kasus pembulian yang menimpa Sunho, di sini tuh kan kakaknya Donghae ini merupakan murid dari bokapnya Sunho, dan karena Donghae ini udah berusaha buka diri untuk menceritakan yang sebenarnya dan wujud terima kasih orang tua Sunho juga, kan memang karena Donghae dan kakaknya Dongsu ini udah nggak punya orang tua, akhirnya orang tua Sunho menganggap Donghae dan juga Dongsu ini seperti anak mereka sendiri, dan pokoknya kayak memberi kasih sayangnya kepada Donghae dan juga Dongsu. Dan orang tuanya Sunho ini membantu Donghae untuk menyelesaikan masalahnya di sekolah, karena sebenarnya Donghae pun menjadi sasaran pembulian. Jadi tuanya Sunho ini membantu Donghae untuk menyelesaikan masalahnya. Penyelidikan tentang Sunho ini terus berlanjut, dan di sini bokapnya Sunho ini mencoba menemui kembali orang yang pertama kali menemui atau melaporkan bahwa Sunho ini jatuh dari atap, yaitu penjaga sekolahnya Sunho. Di sini tuh penjaga sekolah nih kayak mencoba untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Dia tuh mengatakan di awal kalau dia ini menemukan Sunho sudah terjatuh, tapi dia mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dan di sini tuh si penjaga sekolah ini mencoba untuk mengasih sedikit teka-teki kepada ayahnya Sunho, karena dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka keluarganya, terutama anaknya yang intinya ada hubungannya dengan bokapnya Junso, akan terancam keselamatannya. Adiknya Sunho pun, Suho, bersama dengan Donghae berusaha mengungkapkan kebenaran yang terjadi atau pembulian yang terjadi terhadap Sunho. Dan kemudian di sini tuh orang tuanya Sunho itu menyadari teka-teki yang diberikan oleh si penjaga sekolah, yaitu sebuah tanaman, dan akhirnya di balik tanaman kaktus tersebut ditemukan handphone milik Sunho, dan di dalam handphone Sunho itu ada rekaman kejadian di atas atap. Ya meskipun rekaman itu hanya suara ya, tanpa ada rekaman gambar, cuman membuktikan kalau Sunho dan juga Junsuk itu sempat bersama-sama di atap pada kejadian tersebut, dan ada rekaman suara pertikaian di antara mereka berdua yang mereka tuh sempat mempermasalahkan terkait kelakuan Junsuk. Jadi si Sunho ini udah gak tahan banget sama kelakuan Junsuk, dan juga Sunho ini sempat mencurigai Junsuk ini yang melakukan pelecehan terhadap teman mereka yang bernama Dahe. Ya meskipun itu bukan yang sebenarnya terjadi ya. Jadi ada kejadian yang Junsuk ini tidak bisa mengatakan kepada Sunho, karena di sini dia udah kesel banget sama Sunho yang tidak mempercayainya sebagai teman. Cuman karena itu adalah rekaman suara, sehingga tidak dapat memperlihatkan apakah Sunho ini sebenarnya jatuh didorong atau jatuh sendiri. Syukurnya Sunho ini berhasil siuman dari komanya. Meskipun awalnya Sunho ini belum bisa berbicara, cuman perlahan-lahan setelah Sunho berhasil membuka matanya, Sunho dapat menggerakkan dan dia pun akhirnya dapat berbicara secara perlahan-lahan. Dan di saat Sunho dapat berbicara, dia tuh akhirnya menceritakan yang sebenarnya terjadi. Dan yang sebenarnya terjadi, memang Sunho ini sempat bertikai dengan Junsuk, tapi bukan Junsuk yang mendorongnya, tetapi dia terjatuh sendiri. Dan temannya Sunho, yaitu Dahe, yang sempat menjadi bahan pertikaian mereka, akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau yang melecehkan dia bukannya Junsuk ataupun Sunho yang sempat dicurigai oleh orang tua Dahe, tapi melainkan bokapnya Junsuk. Emang rada sedikit, nggak sedikit sih, emang bejat banget sih bokapnya ini. Dan bokapnya Junsuk tuh di sini mencoba untuk menutupi kesalahan anaknya, tetapi dengan membuat kesalahan baru, bahkan membunuh beberapa orang agar kesalahan anaknya itu tidak terungkap. Yang sebenarnya anaknya itu tidak bersalah, yang bersalah bahkan bokapnya, karena dia selain membunuh orang, dia juga telah melecehkan anak orang. Ya di sini akhirnya sih Junsuk sama Sunho ini baikan ya. Dan nyokapnya Junsuk dan juga nyokapnya Sunho ini yang tadinya mereka memang udah temenan, akhirnya baikan, dan Junsuk akhirnya harus pindah sekolah dan menjauh dari bokapnya biar dia dapat tumbuh di lingkungan yang lebih baik, dan Sunho bisa kembali bersekolah. Yaps, itu dia Beautiful World. Sama seperti judulnya, drama ini tuh benar-benar mengajarkan kita tentang bagaimana menciptakan dan membentuk kehidupan yang
indah. Dunia yang indah, dunia yang cantik. Dunia yang indah berasal dari generasi-generasi penerus yang diciptakan karakternya dan dibentuk karakternya dengan keindahan dan juga kedamaian. Gila, keren banget sih drama ini. Bener-bener seperti yang gue bilang ya, drama ini tuh penuh dengan pembelajaran kehidupan. Gimana generasi penerus usia-usia remaja di usia-usia SMP itu, mereka tuh ya udah bukan kertas putih, tapi mereka tuh kayak lagi mencari karakter dan jati diri mereka, dan bagaimana nantinya jati diri dan karakter mereka itu terbentuk dari orang-orang dewasa yang membentuk mereka. Gila. Kita bisa lihat ya di sini bagaimana orang tua Sunho menyikapi kecelakaan yang dialami anaknya, dan dia tuh bener-bener memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan, tapi dengan ya bisa gue bilang bener-bener bijaksana banget. Kita bisa lihat bagaimana orang tua lain menyikapi kejadian ini, termasuk orang tuanya Oh Jun Sok, sang pemilik yayasan. Dia berusaha menutupi kesalahan anaknya, padahal sebenarnya anaknya itu tidak salah. Drama itu benar-benar mengajarkan bagaimana komunikasi yang baik dan benar itu sangat penting, terutama dalam keluarga. Gila, gue suka banget sih sama drama ini. Drama ini tuh cocok banget untuk semua umur dan semua kalangan. Karena apa? Karena drama ini tuh benar-benar penuh pembelajaran. Jadi gimana sih bullying itu bisa terjadi dan menyikapi bullying. Menurut gue, karena sekarang tuh lagi rame-ramenya drama Korea tayang di TV Indonesia, drama ini tuh recommended banget buat ditayangin di TV Indonesia. Ya meskipun gue sih pencinta drama yang gak suka nonton drama yang ada di TV, tapi menurut gue buat orang-orang yang jarang banget nonton drama atau baru nonton drama, ini bener-bener recommended dan boleh ditayangkan di TV Indonesia. Karena ini tuh udah gak perlu sensor-sensor, pembelajaran kehidupannya banyak banget, bisa kita ambil hikmahnya. Meskipun mungkin kalau zaman gue sih di sekolah pembuliannya gak gini-gini banget ya, tapi ya gak ada salahnya sih untuk diambil hikmahnya agar tidak terjadi seperti itu gitu. Jadi ya gue nggak tahu sih kalau sekarang sekolah seperti apa kondisi pertemanan dan juga pembulian yang terjadi. Ya gue sih nggak berharap kayak gitu ya, karena kan emang di Korea itu persaingan kehidupannya ketat banget, beda lah sama di kita. Cuman balik lagi, banyak yang bisa dipetik hikmah dari drama ini. Bagaimana dunia itu bisa tercipta dengan indah karena generasi sebelumnya yang membentuk dan menciptakan karakter si generasi-generasi muda. Gue suka banget di sini, termasuk adiknya Sunho bisa menyikapi masalah ini dengan begitu dewasa. Keren, drama ini recommended banget, recommended buat kalian semua. Kalian pencinta genre apapun ini recommended, perlu ditonton, banyak hikmah yang bisa diambil. Oke guys, sampai di sini dulu ya video gue kali ini. Terima kasih udah nonton video gue. Jangan lupa ya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol merahnya, klik, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, ditulis di kolom komentar, tulis komentar yang membangun untuk channel gue. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah subscribe YouTube channel gue, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.